Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafika Rosida di Keperawatan Medikal Bedah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Kita punya mobil pengangkut uang. Oke, beberapa mobil uang. Dikirim dari mana? Dari percetakan uang. Untuk dikirim ke bank. Kirim ke pemerintah. Kirim ke perusahaan. Ke orang dan lain-lain. Oke. Di sektor-sektor ini perlu uang untuk survive. Nah, uang yang sudah masuk ke bank, ke pemerintah, ke perusahaan, ke orang, akan kembali lagi ke kan. Oke, ini sama halnya dengan sistem sirkulasi kita. Kita punya sel darah merah, untuk mengangkut oksigen. Angkut kemana? Didistribusikan ke organ, jaringan-jaringan, ke otak, ke kulit, ke jantung, ke ginjal, ya, mana-mana. Nah, otak, kulit, ginjal, organ-organ kita itu perlu oksigen untuk survive. Oksigen diambil dari mana? Dari paru. Dan dipompakan ke jaringan-jaringan oleh jantung. Lalu paru dan jantung. Oke, jadi topik kita hari ini adalah anemia. Anemia adalah penurunan jumlah sel darah merah atau red blood cell. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ke analogi sistem distribusi uang. Jadi anemia adalah kekurangan red blood cell, jadi kita kekurangan mobil untuk mengangkut uang. Kemudian apa gejala yang muncul? Gejala yang muncul berarti adalah kompensasi dari sistem ini. Karena dia sudah kehilangan satu mobil, berarti yang dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan jumlah uang yang diangkut dalam mobil. Meningkatkan jumlah uang di dalam satu mobil. Yang kedua, meningkatkan kecepatan. Kecepatan mobil. Kan. Tiga, ada yang fundamental berarti menambah mobilnya. Jadi kita telepon perusahaan membuat mobil, saya butuh mobil untuk angkut uang. Jumlah mobil. Oke, jadi sama dengan kondisi sirkulasi kita. Pertama, jika kita kekurangan red blood cell, yang dilakukan tubuh adalah meningkatkan jumlah oksigen dengan cara meningkatkan respiratory rate. Jadi kita akan bernafas lebih banyak, lebih cepat, ngos-ngosan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kecepatan mobil, berarti meningkatkan ini lajunya red blood cell menuju ke jaringan-jaringan ini. Meningkatkan heart rate. Oke, dipompa lebih cepat lagi. Kemudian yang ketiga adalah yang fundamental adalah untuk meningkatkan jumlah red blood cell. Meningkatkan jumlah blood cell, di mana kita punya pabrik sel darah merah di sumsum tulang. Oke. Jadi yang muncul dari anemia adalah peningkatan RR, peningkatan heart rate, dan gejala-gejala yang muncul di organ. Misalkan yang terdampak adalah otak kurang oksigen, berarti penurunan konsentrasi, kemudian pusing, kunang-kunang, berkunang, seperti mau pingsan. Kemudian di kulit, manifestasinya adalah pucat. Maka ada istilah anemis, dilihat konjungtivannya anemis. Begitupun di organ-organ lain, misalkan jantung kurang oksigen, jadi dia akan timbul nyeri dada, seperti itu ya. Penyebabnya macam-macam anemia, bisa karena kita kehilangan darah karena darahnya keluar dari sistem peredaran, misalkan karena luka, perdarahannya masif. Kemudian terjadi karena
kekurangan zat besi, di mana zat besi itu untuk mendukung pembentukan sel darah merah. Atau sel darah merah kita tidak matur, umurnya tidak sesuai normalnya, dan lain-lain. Banyak penyebabnya. Apa saja penyebabnya? Silahkan di komen di kolom komentar. Oke, jadi kita singkat saja, langsung ke keperawatannya. Jadi apa diagnosa yang muncul? Diagnosa yang muncul adalah jika yang terdampak adalah otak, berarti dia ada kelelahan. Kemudian yang di aktivitasnya yang terganggu. Pertama ya satu kelelahan. Kelelahan. Kemudian yang kedua intoleransi aktivitas. Kemudian terkait dengan keamanan karena dia ada risiko jatuh. Risiko jatuh. Kemudian apa lagi diagnosa yang muncul? Silahkan dilihat di literatur dan silahkan di komen di kolom komentar. Kemudian kita bicara mengenai intervensi keperawat. Pertama, di monitor. Monitoring. Apa yang dimonitoring? Pertama, tanda dari anemia. Monitoring TTV karena tadi terkait dengan rate, terkait dengan respiratory rate, kemudian dimonitor labnya, berapa jumlah red blood cell-nya. Oke. Monitor tanda-tanda kelelahan, tanda-tanda intoleransi aktivitas. Kemudian yang kedua adalah edukasi. Edukasi mengenai terkait dengan ya misalkan karena dia penyebabnya karena defisiensi, misal karena defisiensi zat besi. Yang harus kita edukasi adalah cara meningkatkan atau pemasukan Fe. Kapan suplemen Fe ini diberikan? Kapan dimakan? Kapan diminum? Belum perlu terisi untuk meningkatkan absorpsi. Dan apalagi untuk meningkatkan absorpsi Fe adalah tambahan suplemen vitamin C. Diminum bersamaan dengan vitamin C. Dan apalagi jangan diminum bersamaan dengan kalsium karena akan menghambat absorpsi. Kemudian diedukasi lagi efek samping dari Fe. Efek samping adalah satu, sembelit. Jadi harus ditingkatkan juga konsumsi serat, konsumsi air, terus mobilisasi. Kemudian efek samping yang kedua, BAB gelap, hitam. Jadi harus diberitahu terlebih dahulu ketika perawat administering suplemen Fe, tahu katanya nanti sembelit BAB-nya warna hitam. Jadi pasiennya nggak kaget kalau tiba-tiba dia BAB warnanya hitam. Kemudian administering obat itu contoh jika anemianya disebabkan oleh defisiensi besi. Kemudian pertimbangan untuk transfusi adalah transfusi. Oke, karena dia butuh lebih banyak red blood cell tapi tidak bisa memproduksi secepat itu dan sebagainya itu, maka dia butuh transfusi. Misalkan karena adanya luka yang menyebabkan perdarahan kecil, misalkan kecelakaan yang menyebabkan fraktur femur, terus pembuluh darah pada femur robek dan mengeluarkan darah. Kemudian apalagi terkait dengan risiko jatuh dengan safety-nya, terkait dengan toleransi aktivitas. Safety, toleransi aktivitas berarti itu aktivitas. Kemudian lagi berikan O2 karena dia butuh banyak O2 untuk suplai ke jaringan oksigen. Cukup mudah untuk dipahami anemia ini. Saya kira dari saya cukup. Silakan untuk macam-macam anemia, kemudian diagnosa yang muncul untuk anemia, silakan bisa di
jawab atau didiskusikan di kolom komentar. Dan dari saya, topik anemia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.